Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen, pengajar, serta teman-teman dari kelas mata kuliah Manajemen Konstruksi, di mana pagi hari ini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi ke-8 yaitu mengenai penjadwalan. Di sini kami beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri Ipandi Made Yudi Adrianto, NIM 134, serta rekan saya Iwayan Dipayana Ranendra Putra, NIM 149. Adapun agenda presentasi pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada mengenai LSM, yang kedua mengenai PERT, dan yang ketiga yaitu RSM. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu LSM atau Linear Schedule Method. LSM adalah metode penjadwalan menggunakan sumbu koordinat, yaitu absis dan ordinat. Absis menunjukkan waktu kerja dan ordinat menunjukkan jumlah unit pekerjaan atau lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan garis miring menyatakan jenis kegiatan sekaligus menunjukkan kecepatan dari kegiatan tersebut. Kemiringan dari setiap garis alir kegiatan menunjukkan tingkat produktivitas dari kegiatan itu. Semakin tegak garis alir tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Dalam beberapa jenis proyek, sering juga ditemui kegiatan-kegiatan dalam suatu urutan yang tidak diskrit. Kegiatan-kegiatan berjalan menerus secara berurutan selama proyek-proyek bersifat linear seperti konstruksi, pemeliharaan jalan raya, pemasangan pipa, saluran irigasi, kabel telepon, kabel listrik, terowongan, dan sebagaimananya memiliki karakteristik linear tersebut. Proyek-proyek tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan secara berurutan dari awal sampai akhir proyek. Demikian juga proyek-proyek yang mempunyai kegiatan repetitif atau pengulangan. Meskipun bersifat diskrit, tetapi dapat dianggap memiliki karakteristik linear. Misalnya pembangunan unit rumah pada suatu kompleks perumahan, pekerjaan pembuatan lantai-lantai gedung bertingkat banyak, jembatan panjang dengan jumlah pilar yang banyak, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, di atas, penerapan metode jaringan kerja akan menemui banyak kesulitan, sehingga kurang disukai oleh para kontraktor yang akhirnya mereka kembali menggunakan metode tradisional, yaitu perangkat bar chart. Sementara di dalam bar chart, ketergantungan antara kegiatan tidak diperlihatkan. Demikian juga perubahan kecepatan kegiatan-kegiatan pekerjaan tidak mudah terlihatnya. Metode LSM adalah salah satu teknik penjadwalan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan dan perencanaan proyek-proyek dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat linear dan repetitif. Nah, di sini ada bentuk dasar presentasi LSM sebagai berikut, di mana ada 3. Yang pertama, sumbu tegak pada gambar menggambarkan lokasi sepanjang suatu proyek atau juga kuantitas pekerjaan yang diselesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan repetitif. Sedangkan sumbu mendatar menggambarkan waktu pelaksanaan dari proyek itu tersendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan digambarkan dalam bentuk garis-garis lurus diagonal. Dan yang terakhir, kecepatan kemajuan pekerjaan yang direncanakan diperlihatkan dengan mudah dan lokasi kegiatan yang sedang berlangsung diperlihatkan pada gambar. Nah, ini adalah gambarnya, di mana pada garis vertikal itu yang menunjukkan lokasi dari kegiatan proyek, sedangkan yang horizontal menunjukkan waktu. Nah, untuk garis ini disebut dengan penggalian. Garis yang tebal nomor 2 ini yaitu garis pemasangan dan yang paling tebal adalah garis penimbunan. Dan untuk keterangan A yaitu pekerjaan terlambat,
B itu pekerjaan lebih cepat, C itu interupsi, dan D itu restraint. Nah, pada LSM, kelemahan-kelemahan pada bar chart dan NWP dapat diatasi. Di pihak lain, LSM cukup fleksibel dalam mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin ditemui pada bagian-bagian proyek yang bersifat linear dan repetitif. Untuk dapat menggunakan LSM, maka perlu kita kenali beberapa elemen dasarnya. Yang pertama ada parameter sistem sumbu, di mana pada dasarnya LSM adalah suatu ukuran kemajuan pekerjaan per fungsi waktu, yaitu hari, jam, minggu, dan sebagainya. Lokasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Untuk proyek linear, jarak merupakan ukuran yang cocok yang dapat dinyatakan dengan kilometer, meter, dan lain-lain. Atau pada posisi seperti STA1, STA2, dan seterusnya. Sedangkan pada pembangunan gedung bertingkat, lokasi dapat dinyatakan dengan jumlah lantai atau tingkatannya. Terus yang kedua ada tingkat produktivitas kegiatan. Tingkat produktivitas dari setiap pekerjaan dapat dihitung secara estimasi, biasa sebagai fungsi dari jenis kegiatan, peralatan yang digunakan, pekerjaan, dan kondisi kerja. W sama dengan F atau jenis kegiatan, peralatan, tenaga kerja, kondisi. Untuk suatu kegiatan X, tingkat produktivitas dinyatakan dengan RxJ, di mana J menunjukkan perbedaan kemiringan dari kegiatan. Artinya, semakin mendatar garis kegiatan, maka semakin kurang juga nilai produktivitasnya. Yang ketiga ada interupsi, di mana interupsi adalah adanya penghentian atau penundaan kegiatan untuk suatu waktu tertentu yang ditunjukkan dengan garis mendatar pada garis aliran kegiatan. Banyak penyebab terjadinya interupsi antara lain sumber daya yang terhenti, kesulitan teknis, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari interupsi. Selanjutnya ada restraint, di mana restraint adalah waktu tunggu antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan yang lainnya. Hal ini terjadi antara lain karena keduanya kegiatan mempunyai sumber daya yang sama dan jumlah terbatas sehingga diperlukan waktu transfer sumber daya dari kegiatan sebelumnya. Nah, di sini juga ada contoh dari gambar restraint. Oke, kita akan masuk ke pembahasan materi yang kedua yaitu PERT, Project Evaluation dan Review Technique. Oke, untuk pengertian PERT merupakan metode yang ditemukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam proyek selain metode CPM. Bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. Nah, di sini ada perbandingan antara PERT dan CPM, di mana PERT berorientasi ke peristiwa, di mana menekankan pada peristiwa pengecoran fondasi. Contohnya, peristiwa pengecoran fondasi yang mulai dari awal hingga peristiwa pengecoran fondasi sampai selesai. Sedangkan CPM berorientasi kegiatan, yaitu akan menekankan pada keterangan perihal pelaksanaan pengecoran fondasi dan kurun waktu kegiatan mengecor fondasi. Baik PERT maupun CPM sama-sama menggunakan teknik draw dan juga perhitungan serta pengertian dari jalur kritis dan juga slack. Namun, salah satu perbedaan yang substansial adalah dalam estimasi kurun waktu kegiatan di mana PERT menggunakan 3 angka estimasi yaitu A, B, dan M yang merupakan artinya sebagai berikut.
di mana A merupakan kurun waktu optimistik atau optimistic duration time. Waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan bila segala sesuatu berjalan mulus. Waktu demikian diungguli hanya sekali dalam 100 bila kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. M. Kurun waktu dari paling mungkin atau most likely time, di mana kurun waktu yang paling sering terjadi dibandingkan dengan yang lain bila kegiatan dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. Serta B. Kurun waktu pesimistik atau pessimistic duration time, di mana waktu yang paling lama menyelesaikan kegiatan, yaitu bila segala sesuatunya serta tidak baik. Waktu demikian dilampaui hanya sekali dalam 100 kali, bila kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. Oke, kita akan masuk ke teori probabilitas, di mana bahwa penggunaan 3 angka estimasi untuk memberikan rentang yang lebih besar dalam melakukan estimasi kurun waktu kegiatan dibandingkan dengan satu angka. Teori probabilitas dan kurva distribusi akan menjelaskan arti 3 angka tersebut. Pada dasarnya, teori probabilitas dimaksudkan untuk mengkaji dan mengukur ketidakpastian serta mencoba menjelaskan secara kuantitatif. Misalnya pada kurva di sini, yaitu kurva dari sebuah kegiatan X. Gitu kita contohkan, di mana garis horizontal menunjukkan waktu dan vertikal menunjukkan frekuensinya. Misalnya kegiatan X dilakukan selama waktu 3 jam. Secara berulang kali akan mendapatkan frekuensi sebanyak 2 kali dan ditunjukkan garis AA. Begitu juga contohnya suatu pekerjaan X yang dilakukan selama 4 jam berulang kali akan mendapatkan frekuensi sebanyak 3 kali dan ditunjukkan dengan garis BB. Begitu juga seterusnya hingga K. Sehingga apabila hal tersebut dilanjutkan dan dibuatkan garis menggunakan titik-titik A, B, C hingga ke titik K akan membentuk kurva yang disebut dengan kurva distribusi frekuensi kurun waktu kegiatan. Kurva distribusi variabel A, B, dan M. Dari kurva distribusi dapat dijelaskan arti dari A, B, dan M. Kurun waktu yang menghasilkan puncak kurva adalah M, yang merupakan kurva waktu paling mungkin. Adapun juga untuk A dan B yang terletak hampir di kanan dan kiri kurva, di mana A merupakan waktu optimistik dan B adalah waktu pesimistik. Selanjutnya ada kurva distribusi dan kurun waktu yang diharapkan atau TE. Setelah menentukan estimasi angka-angka A, B, dan M, maka tindakan selanjutnya adalah merumuskan hubungan 3 angka tersebut menjadi satu angka yang disebut dengan TE atau kurun waktu yang diharapkan. Angka TE adalah angka rata-rata dari kegiatan tersebut kalau dikerjakan secara berulang-ulang dengan jumlah yang besar. Bila kurun waktu sesungguhnya bagi setiap pengulangan dan frekuensinya dicatat secara sistematis akan diperoleh kurva beta distribusi. Lebih lanjut, dalam menentukan TE dipakai asumsi bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa optimistik atau A dan pesimistik atau B adalah sama. Sedangkan jumlah terjadinya peristiwa paling mungkin atau M adalah 4 kali lebih besar dari kemungkinan terjadinya peristiwa di atas. Sehingga, bila dituliskan dengan rumus adalah sebagai berikut. Kurun waktu pada kegiatan yang diharapkan. TE sama dengan dalam kurung A ditambah 4 dikalikan dengan M ditambah B dikalikan dengan 1/6. Sebagai contoh misalnya dari estimator diperkirakan angka-angka sebagai berikut. Kurun waktu optimistik atau A yaitu 4 hari. Kurun waktu pesimistik B yaitu 9 hari. Sedangkan kurun waktu paling mungkin M yaitu 5 hari. Maka TE dihasilkan 4 ditambah 4 dikalikan dengan M yaitu 5 hari ditambah B yaitu 9 dikalikan dengan 1/6 dan mendapatkan hasil
5,5 hari. Oke, estimasi angka-angka A, B, dan M. Sama halnya dengan GPM, mengingat besarnya pengaruh angka-angka A, B, dan M dalam metode PERT, maka beberapa hal perlu diperhatikan dalam estimasi besarnya angka-angka tersebut. Di antaranya yang pertama, estimator perlu mengetahui fungsi dari A, B, dan M dalam hubungannya dengan perhitungan-perhitungan dan pengaruhnya terhadap metode PERT secara keseluruhan. Bila tidak, dikhawatirkan akan mengambil angka estimasi kurun waktu yang tidak sesuai dan tidak membawakan pengertian yang dimaksudkan. Yang kedua, di dalam proses estimasi angka-angka A, B, dan M bagi masing-masing kegiatan jangan sampai dipengaruhi atau dihubungkan dengan target kurun waktu penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, bila tersedia data-data pengalaman masa lalu atau historical record, maka data demikian akan berguna untuk bahan perbandingan dan banyak membantu mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi jalur kritis dan slack. Identifikasi kegiatan kritis, jalur kritis, dan slack dapat dikerjakan menggunakan rumus yang tertera tersebut. Yang pertama, TE minus J sama dengan TE minus I tambah TE I minus J. TL minus I sama dengan TL minus J ditambah TE I minus J. Pada jalur kritis berlaku slack sama dengan 0 atau TL minus TE sama dengan 0. Nah, angka A, B, dan M ditulis di bawah ada panah untuk mendapatkan TE masing-masing kegiatan digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, TE 12 sama dengan 1/6 dikalikan dengan 1 ditambah 4 dikalikan 4 ditambah 7 sama dengan 4. Begitu pula dengan TE 2 sampai 3 didapatkan hasil nilai 2, TE 2 sampai 4 didapatkan hasil nilai 7. Serta TE 3 sampai 5 didapatkan nilai hasil 5, TE 4 sampai 6, 8, TE 5 sampai 6 didapatkan nilai hasil 4, serta yang terakhir TE 6 sampai 7 didapatkan nilai hasil yaitu 2. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Divayana. Terima kasih. Selanjutnya ada untuk menghitung TE dan TL. Jadi dimana cara untuk menghitung TE ini, misalkan event 2. Jadi TE 2 itu didapatkan dari TE ditambah TE 12 dan mendapatkan hasil 4. Selanjutnya event ketiga atau TE 3 yaitu didapatkan dari TE 2 ditambah TE 23 dan mendapatkan hasil 6. Selanjutnya TE 4 yaitu hasil dari 24 ditambah 7 dan mendapatkan hasil 11. Begitu terus sampai dengan TE 7. Untuk perhitungan TL didapatkan dengan cara misalkan TL 2 sama dengan TL 1 ditambah TE 12 sama dengan 4. Selanjutnya TL 3 didapatkan dengan cara dengan TL 2 ditambah TE 12 ditambah TE 23 sama dengan 10. Selanjutnya TL 4 yaitu sama dengan TL 2 ditambah TE 24 sama dengan 11 dan segitu terus sampai dengan TL 7. Selanjutnya untuk menghitung slack yaitu dengan cara TL min TE. Bisa dilihat hasilnya di slide tersebut. Selanjutnya ada deviasi standar dan varian kegiatan. Berdasarkan ilmu statistik, angka deviasi standar adalah sebesar dari rentang distribusi B min A atau bila ditulis sebagai rumus menjadi berikut. Deviasi standar kegiatan S sama dengan 1/6 dikali B min A. Varian kegiatan VTE sama dengan S kuadrat sama dengan 1/6 dikali B min A kuadrat. Selanjutnya, contoh dari kegiatan deviasi standar dan varian kegiatan. Contohnya dari kegiatan A dan B sama-sama memiliki TE sebesar 6 satuan waktu dan memiliki angka A dan B yang berbeda.
Misalkan di kegiatan A memiliki angka A 4 dan B 10 dan memiliki hasil 6 satuan waktu. Sehingga untuk menghitung deviasi standar mendapatkan 1 dan variansi kegiatannya mendapatkan hasilnya 1 satuan waktu. Untuk di kegiatan B memiliki besar A yaitu 2 dan B besarnya 14. Namun memiliki hasil TE sebesar 6 satu satuan waktu. Maka untuk perhitungan S dan VTE sama dengan memiliki hasil yang berbeda, di mana deviasi standar memiliki hasil 2 dan varian kegiatan memiliki hasil 4. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa meskipun kegiatan A dan kegiatan B memiliki TE yang sama besar, namun memiliki rentang waktu yang berbeda, di mana rentang waktu A adalah 6 dan B adalah 12. Berarti kegiatan B memiliki kegiatan derajat ketidakpastian yang lebih besar daripada kegiatan A, di mana dijelaskan pada grafik sebelah kanan. Selanjutnya, deviasi standar dan varian kegiatan. Pada kegiatan ini, misalkan kegiatan 1-2, setelah perhitungan akan mendapatkan hasil 4 dan mendapatkan deviasi standar mendapatkan 1 dan varian juga 1. Untuk kegiatan 2-3 akan mendapatkan TE sejumlah 2, deviasi standarnya 0,16 dan variannya 0,03. Begitu juga seterusnya hingga kegiatan 6-7. Maka dari perhitungan terdahulu, maka jalur kritis adalah 1, 2, 4, 6, 7 dengan total waktu. Jadi perhitungannya itu misalkan pada perhitungan TE7 akan mendapatkan hasil perhitungan TE1 dan ditambah TE12 ditambah TE24 ditambah TE46 ditambah TE67 sama dengan 21. Selanjutnya perhitungan VTE 7. VTE 1 ditambah VTE 12 ditambah VTE 24 ditambah VTE 46 ditambah VTE 67 akan mendapatkan hasil 3,29. Target jadwal penyelesaian. Hubungan antara waktu yang diharapkan TE dan target T atau D pada metode PERT dinyatakan dengan Z dan dirumuskan sebagai berikut. Deviasi Z sama dengan T kali D min TE per S. Misalkan ditentukan target penyelesaian pada hari TD ke-20, kemudian ingin diketahui sejauh mana target tersebut dapat dipakai. Maka dihitung Z sama dengan T kali D min TE per S, yaitu sama dengan 20 min 21 per 1,81. Sama dengan min 1 per 1,81 sama dengan min 0,55. Dengan angka Z adalah 0,55 diperoleh angka probabilitas proyek selesai pada target TD20 adalah sebesar 29%. Diperoleh melalui tabel distribusi Z. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tadi, di mana proyek tersebut akan jadi dari hasil perhitungan tadi, di mana proyek tersebut diperkirakan selesai di hari ke-21, namun memiliki kemungkinan akan terjadi deviasi standar sebesar 5,43 dan kemungkinannya yang paling lambat selesai yaitu pada waktu di 26,43 dan itu pun misalkan satuan waktunya hari dan paling awal akan selesai pada di hari ke-15 5,7. Berikutnya adalah RSM, Repetitive Scheduling Method. Repetitive Scheduling Method atau RSM adalah metodologi penjadwalan yang menyederhanakan dan menyamaratakan berbagai prosedur penjadwalan multi-unit.
Metode penjadwalan RSM pada umumnya dipergunakan untuk proyek yang memiliki kegiatan berulang. Pada pengaplikasiannya, RSM dapat menghilangkan slack antar aktivitas sehingga penggunaan sumber dayanya, tenaga kerja, peralatan, maupun bahan tidak terputus yang dipresentasikan oleh grafik dengan sumbu X dan Y. Sumbu X untuk durasi pekerjaan dan sumbu Y untuk jumlah unit yang berulang. Jadi terdapat dua istilah, yaitu yang pertama ada tingkat produksi sumber daya, dan satunya tingkat produksi unit, yaitu dimisalkan dengan kegiatan A. Jadi tingkat produksi sumber dayanya dapat disingkat dengan RPRA, dan didefinisikan sebagai banyaknya pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh sumber daya dalam satu satuan waktu. Dan tingkat produksi unit dalam suatu kegiatan A dapat disingkat dengan UPRA, yaitu di mana jumlah unit berulang yang dapat dikerjakan oleh regu pekerja dalam satuan waktu. Di mana persamaan RPRA sama dengan QA per TA. UPRA sama dengan 1 per TA. UPRA sama dengan RPRA per QA. Di mana RPRA itu adalah satuan volume pekerjaan per hari, UPRA adalah unit atau hari, QA adalah banyaknya volume pekerjaan satuan volume pekerjaan, TA durasi kegiatan. Di dalam metode ini terdapat istilah titik kontrol atau control point dengan simbol CP. Dengan adanya titik kontrol ini, penentuan posisi antar unit kegiatan yang ditinjau dengan predecessor dan successornya dapat terlihat, baik berupa garis kegiatan yang melebar atau divergen, ataupun saling menyatu konvergen, tergantung pada durasi tiap-tiap pekerjaannya. Titik kontrol terletak di antara dua garis produksi kegiatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan diagram RSM. Yang pertama ada garis-garis produksi yang saling menyempit atau konvergen. Pekerjaan A berdurasi 3 hari, sedangkan pekerjaan B berdurasi 2 hari. Hubungan antara pekerjaan ini adalah finish to start atau FS, di mana pekerjaan B dilakukan setelah pekerjaan A selesai. Dapat dilihat dari hubungan FS ditunjukkan dengan garis putus-putus. Dari gambar tersebut terdapat jeda atau lag antara unit pekerjaan B1 dan B2 di mana penggunaan sumber daya pada kerjaan tersebut terputus dan tidak efektif. Jadi ini adalah gambar A merupakan bar chart dari pekerjaan A dan pekerjaan B dalam 3 unit. Dan di bawahnya adalah diagram garis yang dapat kita lihat ada lag di sini. Dan ini adalah hubungan Fs. Selanjutnya ada garis-garis produksi yang saling melebar atau divergen. Bar chart dua pekerjaan A dan B dengan hubungan finish to start, di mana durasi pekerjaan A adalah 2 hari, sedangkan pekerjaan B berdurasi 3 hari. Oleh karena durasi pekerjaan B yang lebih lama daripada pekerjaan A, dapat dilihat diagram RSM pada gambar 2.2b garis-garis produksi semakin melebar, sehingga mengakibatkan jeda atau lag. Jadi gambar A ini adalah bar chart dari pekerjaan A dan B, dan yang B ini adalah gambar RSM dari pekerjaan A dan B. Selanjutnya, pengaruh perubahan tingkat produksi unit. Misalkan regu pekerja pada masing-masing kegiatan A ditambah sehingga durasi kegiatan A berkurang dari 3 hari menjadi 2 hari. Dan menambahkan angka produksi unit dari 1/3 U per H menjadi 1/2 U per H. Titik kontrol pekerjaan AB yang pada awalnya terletak setelah pekerjaan A pada unit 1 selesai menjadi terletak pada setelah pekerjaan A pada unit 3 selesai. Hal ini berpengaruh terhadap durasi total yang awalnya 21 hari berubah menjadi 18 hari. Jadi dari gambar di sini kita bisa lihat titik kontrolnya
terdapat pada pekerjaan A setelah unit 1 selesai. Yang selanjutnya, titik kontrolnya setelah kita ubah terdapat pada titik pekerjaan A setelah unit 3 selesai. Selanjutnya, rangkaian pengontrol. Dalam metode RSM, rangkaian kegiatan yang menentukan durasi minimal proyek dinamakan rangkaian pengontrol. Cara menentukan titik kontrol adalah dengan meninjau hubungan logis antara aktivitas, diikuti dengan melihat durasi masing-masing aktivitas tersebut. Pada umumnya, hubungan aktivitas yang melebar atau divergen, titik kontrolnya akan terletak di awal unit pekerjaan itu dimulai. Misalkan pekerjaan A berdurasi 2 hari dan pekerjaan B berdurasi 3 hari, dengan hubungan keduanya adalah finish to start dengan total 5 unit, maka titik kontrolnya terletak pada pekerjaan A pada unit 1 selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.